Sama dengan misalnya Ustaz, hadis iftiraq. Ini juga yang sekarang lagi populer. Nabi ketika menyebut umat ini pecah menjadi 73 dan yang selamat itu satu, itu dipahami kadang begini, ketika kita melakukan takrib, pendekatan, apa katanya? Antum mustahil Ustaz. Wong Nabi sudah ngomong, kalau umat ini akan pecah menjadi 73. Bayangkan betapa gagal pahamnya. Kalau kita lihat hadis ini dan kemudian penjelasan para ulama tentang hadis tersebut, semangatnya bukan begitu. Nabi itu memperingatkan, awas loh ya, jangan ikut Yahudi Nasrani. Jangan ikut Yahudi dan Nasrani berpecah belah. Makanya tetap berpegang teguh kepada tali Allah, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Tapi oleh kalangan ini dipahami Nabi seakan-akan ngutuk, tak kutuk kamu nanti jadi 73. Dan ulama bisa kan sampai menjelaskan Ustaz, kenapa diksinya Rasul misalnya menggunakan fa ini ummati. Kayak nggak nyambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Sebelumnya disebut agamanya kan, agama Yahudi, agama Nasrani. Kenapa Rasul tidak mengatakan fa innal muslimun misalnya kan, fa innal muslimin. Oh, innal Islam sayaftarik. Iya, kenapa ummati? Oleh para ulama kemudian dijelaskan kan bahwa Rasul alaihissalam mengatakan bahwa Rasul masih menganggap sebagai bagian daripada umat beliau. Umatnya. Bahkan tidak dikafirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan gitu ya. Itulah indahnya bahasa syariat. Ulama saja saat ketika menjelaskan hadis itu, kalau kita lihat ya, itu semuanya semangatnya sama. Bagaimana hadis ini dipahami untuk mempersaudarakan umat Islam. Mulai dari pertama kan, hadis itu bagaimana statusnya? Ada yang menolak. Hadis ini tidak sahih. Ini seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi kan termasuk yang tidak menerima hadis itu. Nanti ada yang menerima, tetapi yang diterima sebagian lafaz. Maka lafaz tambahan finnar itu tidak diterima. Perpecahannya sampai di perpecahan saja. Artinya Rasul hanya menyampaikan fenomena perpecahan. Kemudian ada yang menerima lafaz. Itu pun dengan penjelasan apa, Ustaz? Yang dimaksud dengan umat di situ bukan umat Islam, tapi umat dakwah kan? Artinya kalau disebut dengan umat dakwah, orang Nasrani, orang Yahudi, orang di luar Islam hari ini itu termasuk umatnya Rasulullah. Jadi mereka itu yang memang banyak di neraka. Oke, sampai kemudian yang dimaksud adalah umat ijabah. Itu dengan penjelasan apa, Ustaz? Dengan penjelasan bahwa tetap yang satu itu adalah sawadul a'zam. Terbanyak. Atau dengan penjelasan mereka adalah sahabat Nabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Itu pun berarti umat Islam siapa sekarang nggak ngikuti sahabat Nabi? Dengan segala ragam perbedaan mereka dalam memahami. Mungkin yang minus dari itu kan cuma siapa? Rafidhah atau mungkin inkarus sunnah. Tapi umumnya kaum muslimin ya tetap mengikuti sahabat Nabi. Ujung-ujungnya mayoritas juga. Sampai penafsiran, oke, al-jamaah. Mana al-jamaah apa? Mana al-jamaah ada yang menafsirkan itu adalah ulama kaum muslimin. Ya ujung-ujungnya siapa kita kalau nggak ngikuti ulama? Sehingga kita lihat semangatnya ulama ketika menjelaskan hadis iftiraq itu adalah bagaimana umat ini bersatu. Umat ini memahami itu bukan kami ahlu sunnah wal jamaah, ente ahli susah berjamaah. Bukan begitu. Gitu, loh, hari ini hadis yang segamblang itu, sejelas itu kemudian dipahami dan dijadikan sebagai amunisi untuk mengatakan kami dan kelompok kami yang masuk surga sebagian besar di neraka.